Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali di antara kita ada yang berpandangan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menolak agama itu. Atau orang yang sudah salat, berpuasa, dan mengerjakan ibadah-ibadah mahdah lainnya sudah dapat kita kategorikan adalah orang yang beragama dengan baik. Akan tetapi ternyata berdasarkan surah Al-Ma'un Allah menyampaikan, menginformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait siapa sebenarnya orang yang mendustakan agama. Yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un. Wah, ternyata pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang menolak agama. Tetapi menurut surah Al-Ma'un, pendusta agama itu pertama dikatakan adalah orang yang menghardik atau orang yang tidak menyayangi anak yatim piatu. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang tidak memperdulikan, orang yang membenci anak-anak yatim piatu, yang tidak memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian kepada anak yatim piatu, bahkan membenci anak-anak yatim piatu. Orang yang membenci anak yatim piatu, yang tidak mengasihi orang anak yatim piatu adalah termasuk pendusta agama. Yang kedua, dalam surah Al-Ma'un yang masuk kategori pendusta agama adalah orang yang tidak mau menganjurkan, menggalakkan, membantu, menolong orang-orang miskin. Wala yahuddu ala tu'amil miskin.
tidak menganjurkan baik terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap keluarganya untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Mereka hanya kerjanya menumpuk harta. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia mengerjakan ibadah-ibadah lain, akan tetapi enggan mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya. Bahkan kewajibannya mengeluarkan zakat pun enggan. Maka menurut Allah dalam surah Al-Ma'un, orang yang bersangkutan termasuk pendusta agama. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian yang ketiga termasuk pendusta agama adalah fawailul lil musallin. Orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi lalai dari maksud dan tujuan sholat itu. Tidak mengamalkan dan mengerjakan tujuan dan maksud diperintahkan, diwajibkannya sholat itu kepadanya. Maksud dan tujuan sholat adalah agar kita menghindari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Maksud dan tujuan sholat agar kita senantiasa berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah. Akan tetapi perilakunya bertentangan, kontradiktif dengan maksud dan tujuan sholat. Dan ini banyak di kalangan kita. Yang sholatnya lalai. Dia sholat tetapi maksud sholat tidak dilaksanakan dengan baik. Dia tetap terlibat, terjebak dalam perilaku-perilaku yang kontradiktif dengan nilai-nilai sholat itu. Misalnya dia sholat, dia juga bermaksiat. Dia sholat tetapi melakukan kemungkaran. Orang seperti ini juga termasuk orang yang mendustakan agama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang termasuk juga kelompok orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang riya. Orang yang melakukan perbuatannya hanya karena ingin pencitraan, hanya pamer. Jadi mungkin dia membantu anak yatim piatu, menolong orang-orang fakir dan miskin. Akan tetapi maksudnya melakukan itu semua adalah hanya karena ingin dipuji. Hanya ingin mendapatkan pujian bahwa dia orang peduli terhadap orang miskin dan anak yatim piatu. Nah, mungkin ada di kalangan kita orang yang seperti ini. Memberi bantuan tidak ikhlas hanya karena ingin pencitraan, ingin mendapat pujian dari orang lain.
Menurut surah Al-Ma'idah ini juga termasuk orang yang mendustakan agama. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang riya. Kemudian yang termasuk pula orang yang mendustakan agama adalah wayamnaunal ma'un, orang yang enggan memberi barang yang berguna kepada, atau orang yang menghalangi memberi bantuan barang-barang yang bermanfaat kepada orang lain. Ini termasuk juga pendusta agama. Barang hanya ditumpuk di rumah, baju segudang yang barangkali tidak sempat dipakai semua, padahal jauh lebih berguna ketika dia dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah bentuk-bentuk dan jenis perilaku orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama bukan orang yang tidak beragama. Bahkan mungkin dia beragama, sholat, berpuasa, tetapi dia tidak mengamalkan nilai-nilai ibadahnya itu, seperti menyayangi anak yatim piatu dalam bentuk memberi bantuan, memfasilitasi anak yatim, tidak membantu menolong orang-orang yang lemah dari ekonomi, membantu kehidupan mereka. Lalai dari sholatnya, dalam pengertian sholatnya hanya sekedar melepaskan dan menggugurkan dari kewajiban, tapi tidak melaksanakan daripada maksud dan tujuan sholat itu. Riya dalam kehidupannya, semua kebaikan yang dilakukan hanya karena ingin dipuji, hanya ingin pamer, ingin cari popularitas, enggan memberi bantuan barang-barang yang bermanfaat. Maka pendusta agama itu adalah orang yang beragama tapi tidak mengamalkan agama sebagaimana mestinya. Makanya dalam surah Al-Ma'idah Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, tahukah kaum pendusta agama itu? Untuk menarik perhatian bahwa ini adalah hal yang penting untuk diketahui. Jangan terjebak pada perilaku fisik, tapi lihatlah bagaimana aktivitas kesehariannya. Oleh karena itu, marilah kita menghindari perilaku-perilaku tersebut yang disebutkan dalam surah Al-Maun, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama, agar kita terhindar dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menyayangi anak yatim piatu. Marilah kita senantiasa berinfak, bersedekah, bahkan kewajiban kita berzakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun.
Khudz min amwalihim tutahhirahum wa tuzakkihim biha. Marilah kita tegakkan sholat kita. Bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi bagaimana sholat itu mampu menyadarkan kita untuk melaksanakan maksud dan tujuan daripada sholat diwajibkan kepada kita. Marilah kita berbuat baik dengan ikhlas, hanya karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Waridwanu minallahi akbar. Dan marilah kita memanfaatkan harta yang kita miliki, harta yang telah berhasil kita kumpulkan, untuk kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita memberikan apa yang kita miliki, barang yang berguna, untuk kita berikan, sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.